Kita belajar Pancasila. Mana semangat paginya? Pagi luar biasa. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini Pak minta kita untuk memimpin kita dalam doa. Saya Pak. Baik, Nani silakan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Ya Bapa dalam surga, syukur dan terima kasih kami limpahkan kepadamu karena atas berkat dan rahmat-Mu mulai dari malam sampai pagi hari ini. Ya Bapa dalam surga, sekarang kami mengikuti kegiatan belajar mengajar, utuslah Roh Kudus mengatasi kami agar apa yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dapat berguna bagi kami. Namun bila Tuhan kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Siapa saja? Irenis Tuhan Irenis Tuhan Masa dan siapa? Masa. Oke, baik. Jadi pada materi sebelumnya itu kita telah mempelajari tentang bilangan dan jenis-jenis bilangan. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan bulat negatif. Tujuannya dengan menggunakan model problem based learning melalui media garis bilangan, kalian mampu menghitung operasi penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat negatif dengan benar. Indikator capaian pembelajarannya melalui diskusi menggunakan media garis bilangan, kalian mampu menghitung operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Baik, sebelum kita masuk pada materi kita selanjutnya, Pak ingin bertanya kepada kalian, apa yang kalian ketahui tentang bilangan bulat? Apa yang kalian ketahui tentang bilangan bulat? Siapa bisa jawab? Saya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif. Baik, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Dan menurut AMSI, bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif. Masih ada lagi? Silakan Pak Red. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Red. Jadi menurut Pak Red, bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif. Mungkin masih ada lagi yang mau menambahkan? Oke, silakan Rani. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 0, yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Sekian dan terima kasih. Jadi baik, terima kasih kepada Rani. Jadi dari dua jawaban Pak Red dan itu Rani menyimpulkan bahwa bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 0, bilangan bulat positif dan juga bilangan bulat negatif. Yang berikut, apa yang kalian 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi kalian perhatikan sini. Di sini ada bilangan 0, ada bilangan caca di sini. Terus angka ke kanannya itu ada bilangan bulat positif. Di sini ada juga bilangan bulat negatif. Jadi misalkan antara min 5 dengan 1 mana yang lebih besar? Antara min 5 dengan min 1 mana yang lebih besar? Berdasarkan garis bilangannya. Dari media garis bilangan ini dapat saya simpulkan bahwa semakin ke kiri itu bilangannya semakin kecil, sedangkan semakin ke kanan itu bilangannya semakin besar. Nah, jadi baik, kita masuk pada materi kita yang akan kita pelajari pada pagi hari ini.
Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pada bilangan bulat ada beberapa sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan. Sifat tersebut itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sifat komutatif, yang kedua yaitu sifat asosiatif. Yang pertama sifat asosiatif. Jadi secara umum itu jika A dan B adalah bilangan bulat, maka berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Itu sifat komutatif. Di sini juga ada contohnya. Yang pertama 1 tambah 2 sama dengan 2 tambah 1. Contoh yang keduanya 100 tambah 10 sama dengan 10 tambah 100. Begitupun juga dengan contoh ketiganya 9 tambah 5 sama dengan 5 tambah 9. Yang berikut sifat yang kedua, sifat asosiatif. Jadi secara umum itu jika A, B, dan C itu adalah sembarang bilangan bulat, maka berlaku A tambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B tutup kurung tambah C. Nah, di sini juga saya siapkan contohnya ada 3. Contoh yang pertama itu 120 tambah dalam kurung 30 tambah 70 sama dengan dalam kurung 120 tambah 30 tutup kurung tambah 70. Jadi jumlahnya itu sama-sama, yaitu 220. Jadi sebelah kirinya 220, sebelah kanan juga 220. Itu sifat asosiatif. Contoh yang keduanya 10 tambah dalam kurung 40 tambah 20 sama dengan dalam kurung 10 tambah 40 tutup kurung tambah 20. Jadi jumlahnya itu sama-sama, yaitu 70. Jadi sebelah kirinya juga 70, sebelah kanannya juga 70. Begitupun juga dengan contoh ketiganya. Selanjutnya mari kita perhatikan langkah-langkah penggunaan garis bilang. Langkah-langkah penggunaan garis bilangan yang medianya ada di papan itu, masih ada di papan yang di tempel di situ. Masih ingatkah kalian dengan garis bilangan? Jadi garis bilangan itu akan membantu kita dalam menyelesaikan persoalan bilangan. Bilangan bulat negatif itu letaknya di sebelah kiri, sedangkan bilangan bulat positif itu letaknya di sebelah kanan, yang saya sudah jelaskan tadi. Langkah-langkah penggunaan garis bilangannya, di situ terdapat dua macam koin bilangan, yaitu koin positif itu berwarna hijau, sedangkan koin negatif itu berwarna kuning. Jadi ada pun aturan penggunaan koin bilangan sebagai berikut. Yang pertama, satu koin positif itu mewakili bilangan 1 dan satu koin negatif itu mewakili bilangan negatif 1. Yang kedua, satu pasang koin yang terdiri dari satu koin positif dan satu koin negatif itu disebut pasangan koin yang bernilai 0. Jadi misalnya satu positif dan satu negatif itu nilainya 0 ya. Artinya bahwa apabila koin positif bertemu dengan koin negatif, maka diperoleh hasilnya sama dengan 0. Di sini Pak Amir ada beberapa contoh. Contoh yang pertama, tentukan 3 tambah 2. Tentukan 3 tambah 2. Di sini Pak juga masih menyediakan alat peraganya. Nah, jadi kalian bisa perhatikan langsung di mejanya ya. Di situ soalnya tentukan 3 tambah 2. Jadi 3 itu bilangan positif, berarti kita taruh 3 koin yang pertama. Karena tandanya itu tambah, berarti langkah berikutnya kita menambahkan koin lagi, 2 koin. Jadi total koin yang diperoleh dari 3 tambah 2 itu adalah 5 koin. Jadi menghasilkan
5 koin positif. Bisa mengerti ya? Bisa. Yang berikut contoh yang kedua. 4 tambah min 2. 4 tambah min 2. Jadi langkahnya sama seperti yang saya buat tadi. Yang pertama itu kita mengambil 4 koin positif. Jadi koin positifnya ada 4. Setelah itu ditambah dengan 2. Jadi karena menambah koin berarti kita mengambil ditambah negatif 2, berarti kita menambahkan 2 koin negatif, yaitu koin yang berwarna kuning. Setelah itu baru kita melihat pasangan koin yang bernilai 0. Jadi kuning dengan hijau itu menghasilkan 0. Ini juga kuning dan hijau menghasilkan 0, sehingga hasil yang diperoleh dari 4 tambah min 2 itu sama dengan positif 2. Bisa mengerti ya? Bisa. Nah, jadi baik, sekarang ini saya akan membagikan kalian dalam bentuk kelompok karena ada NKPD yang akan Pak bagikan untuk kalian kerja di dalam kelompok. Nah, jadi yang ini bisa satu kelompok, terus yang ini bisa gabungan di sini jadi satu kelompok, ini yang satu kelompok, ini satu kelompok. Silakan. Di situ ada LKPD-nya, juga ada alat peraganya. Jadi gunakan alat peraga itu untuk mengerjakan soal yang ada di LKPD-nya.
Jadi waktu untuk diskusinya kurang lebih 20 menit ya. Kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kesempatan saya berikan. Sampai teman-teman. Sampai. Baik, terima kasih atas kesempatan kepada saya mewakili kelompok 1 saat mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, peningkat tambah 2. Langkah yang pertama, mengambil 5 poin positif. Langkah yang kedua, mengambil 2 poin positif dan menghasilkan 7 poin positif. Nomor 2, 3 tambah 5. Langkah yang pertama, mengambil 3 poin positif. Langkah yang kedua, mengambil 5 poin positif dan menghasilkan 8 poin positif. Nomor 3, negatif 7 tambah 3. Langkah yang pertama, mengambil 7 poin negatif. Langkah yang kedua, mengambil 3 poin positif. Terdapat 3 pasang poin bernilai 0 sehingga menghasilkan 4 poin negatif. Nomor 4, 3 tambah negatif 8. Langkah yang pertama, mengambil 3 poin positif. Langkah yang kedua, mengambil 8 poin negatif. Terdapat 3 pasang poin bernilai 0 sehingga menghasilkan 5 poin negatif. Nomor 5, negatif 3 tambah 6 tambah 4. Langkah yang pertama, mengambil 3 poin negatif. Langkah yang kedua, mengambil 6 poin positif dan tambahkan lagi 4 poin positif. Terdapat 3 pasang poin bernilai 0 sehingga menghasilkan 7 poin positif. Nomor 6, negatif 4 tambah 3 tambah 7. Langkah yang pertama, mengambil 4 poin negatif. Langkah yang kedua, mengambil 3 poin positif dan menambahkan lagi 7 poin positif. Terdapat 4 pasang poin bernilai 0 sehingga menghasilkan 6 poin positif. Nomor 7, 3 kurang 6. Langkah yang pertama, mengambil 3 poin positif. Langkah yang kedua, mengambil 6 poin negatif. Terdapat 3 pasang poin bernilai 0 sehingga menghasilkan 3 poin negatif. Nomor 8, 9 kurang 5. Langkah yang pertama, mengambil 9 poin positif. Langkah yang kedua, mengambil 5 poin negatif. Terdapat 5 pasang poin bernilai 0 sehingga menghasilkan 4 poin positif. Nomor 9, 3 kurang 4 kurang 6. Langkah yang pertama, mengambil 3 poin positif. Langkah yang kedua, mengambil 4 poin negatif dan tambahkan lagi 6 poin negatif. Terdapat 3 pasang poin bernilai 0 sehingga menghasilkan 7 poin negatif. Nomor 10,
Sekian dan terima kasih. Nah, jadi baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Mungkin ada tanggapan atau saran atau masukan dari kelompok lain, saya persilakan. Ada tidak ada? Tidak ada. Oh, tidak ada. Oke, baik, kita lanjut ke kelompok yang kedua untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mewakili kelompok 2, saya ingin mempresentasikan hasil diskusi mengenai penggunaan poin positif dan negatif untuk menyelesaikan penjumlahan dan pengulangan. Nomor 1, 5 tambah 2. Langkah yang pertama mengambil 5 poin positif. Langkah kedua mengambil 2 poin positif, menghasilkan 7 poin positif. Nomor 2, 3 tambah 5. Langkah yang pertama mengambil 3 poin positif. Langkah yang kedua mengambil 5 poin positif, menghasilkan 8 poin positif. Nomor yang ketiga, 7 tambah 3. Langkah yang pertama mengambil 7 poin negatif. Langkah kedua mengambil 3 poin positif. Terdapat 3 pasang poin bernilai 0 hingga menghasilkan 4 poin negatif. Nomor 4, 3 tambah negatif 8. Langkah yang pertama mengambil 3 poin positif. Langkah yang kedua mengambil 8 poin negatif. Terdapat 3 pasang poin bernilai 0 sehingga menghasilkan 5 poin negatif. Nomor 5, negatif 3 tambah 6 tambah 4. Langkah yang pertama mengambil 3 poin negatif. Langkah yang kedua mengambil 6 poin positif dan tambahkan 4 poin positif. Terdapat 3 pasang poin bernilai 0 sehingga menghasilkan 7 poin positif. Nomor 6, negatif 4 tambah 3 tambah 7. Langkah yang pertama mengambil 4 poin negatif. Langkah yang kedua mengambil 3 poin positif dan menambahkan lagi 7 poin positif. Terdapat 4 pasang poin bernilai 0 sehingga menghasilkan 6 poin positif. Nomor 7, 3 kurang 6. Langkah yang pertama mengambil 3 poin positif. Langkah yang kedua mengambil 6 poin negatif. Terdapat 3 pasang poin bernilai 0 menghasilkan 3 poin negatif. Nomor 8, 9 kurang 5. Langkah yang pertama mengambil 9 poin positif. Langkah yang kedua mengambil 5 poin negatif. Terdapat 5 pasang poin bernilai 0 sehingga menghasilkan 4 poin positif. Nomor 9, 3 kurang 4 kurang 6. Langkah yang pertama mengambil 3 poin positif. Langkah kedua mengambil 4 poin negatif dan tambahkan lagi 6 poin negatif. Terdapat 3 pasang poin bernilai 0 sehingga menghasilkan 7 poin negatif. Nomor 10, 7 kurang 4 kurang 6. Nomor 10, 2 kurang 4 kurang 6. Langkah yang pertama mengambil 2 poin positif. Langkah kedua mengambil 4 poin positif dan mengambil lagi 6 poin negatif. Terdapat 2 pasang poin bernilai 0 sehingga menghasilkan 4 poin positif. Sekian dari saya. Di sini Bapak menyediakan latihan soal untuk kalian kerjakan.
soal itu dikerjakan secara mandiri, jadi masing-masing orang satu soal ya. Ya, Soalnya masing-masing orang ada 5 soal di situ. Jadi waktu yang saya berikan kurang lebih 15 menit untuk mengerjakan soal ini. Siapa bisa simpulkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari tadi? Ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita yang baru kita laksanakan? Silakan nanti. Lebih baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Hasil penjumlahan bilangan positif dan negatif. Yang pertama, jumlah 2 bilangan bertanda sama. Jumlah tersebut nilai mutlak dari 2 bilangan. Nomor 2, jumlah bilangan berbeda tanda. Selisih antara nilai mutlak bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Pengurangan bilangan positif dan negatif. Pengurangan dari bilangan positif dan negatif caranya adalah dengan mengubah tanda bilangan yang dikurangkan kemudian menambahkannya. Sifat yang berlaku pada penjumlahan bilangan bulan. Yang pertama, sifat komutatif. Penjumlahan A tambah B sama dengan B tambah A. Yang kedua, sifat asosiatif. Penjumlahan A dalam kurung A tambah B tutup kurung tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Untuk pengurangan bilangan bulat sifat komutatif dan asosiatif tidak berlaku kecuali dirubah menjadi bentuk penjumlahan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Pak yang sudah menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Senang. Pada bagian manakah yang kalian merasa suka? Siapa yang jawab? Silakan, Dokter. Pada kegiatan penggunaan alat peraga dalam menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulan. Sekian. Jadi sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, untuk pertemuan berikutnya itu kita akan mempelajari tentang operasi perkalian dan pembagian. Jadi baik kita semua berdiri mengakhiri kegiatan pembelajaran kita. Syukur dan terima kasih kami aturkan kepadamu karena atas berkat dan rahmat-Mu sepanjang pembelajaran kami tadi. Ya Tuhan, sekarang kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Jagalah dan lindungilah kami dalam perjalanan kami agar tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Nama-Mu ya Tuhan kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin.